Dan kebetulan tiang pelungguh berada di bulan Safar. Jumat akan datang itu termasuk Jumat terakhir bulan Safar. Disuruh kita mengamalkan ya sebanyak 35 kali kalimat Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah dihitung sekali. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah dihitung sekali 35 kali. Apa hikmahnya di balik itu? Siapa yang mengamalkan akhir bulan Safar Jumat terakhir, lam yanqati ad-darahim biyadihi, tidak terputus rezeki di tangannya, pasti ada saja diberikan oleh itu kebesaran seorang yang selalu membaca selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Rasul Ahmad, nama Rasul Muhammad, sehingga orang salah pengertian menafsirkan Ahmad di dalam Al-Quran. Ya. Orang Nasrani, ya, apa katanya? Nabi Isa di dalam Al-Quran dikisahkan dalam Al-Quran. Wa in qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Ahmad itu maksudnya katanya ditafsirkan dengan Ahmad Mirza Ghulam, nabi palsu. Ahmad itu nabi maksudnya. Nabi Isa mengatakan datang seorang nabi yang namanya Ahmad setelah aku, katanya. Yang diturunkan kepada beliau itu Al-Quran. Ahmad Muhammad itu sebenarnya Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah khamsa wa thalathina marratan.
Mudah-mudahan dapat diberikan kesehatan, keafiatan yang sempurna, zahir dan batin, dan umur saudara, umur barokah, bisa hasilkan dengan rezeki kita yang ada berkah, serta perjalanan agar kita masing-masing, serta mudah-mudahan kita semua diampuni segala dosa dan kesalahan kita, diterima semua amal ibadah ketaatan kita. Dan mudah-mudahan kita semua masih dalam iman husnul khatimah, masuk surga biduri sabita di sayyidina wa nabi wa sallim ala Muhammad wa ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amirna bakal wa kaliyana bakal baladi furu'ina ila yawmiddin وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkami kitabih. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل في حديثه كفى بالموت موعظا وكفى بالموت مفرقا وعلى آل الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر أحفاد وأيد نهضة الوطن العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد المكرمون Bapak guru, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan barisan Hizbullah, tentunya dari tingkat pusat sampai tingkat pusko. Ya, tentu Korba, markas cabang, markas ranting, ketua pusko, para anggota jamaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia, wabil khusus jamaah kita dari barisan amfibi ini sempat hadir juga di pemakaman almarhumah Ina Sarah. Jadi, ada Sarah, saya kira Siti Sarah, keputusan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini bertepatan tanggal 21 September 2022. Kita sama-sama sampun sholat di masjid, sholat jenazah mendoakan almarhumah di masjid kita tadi di desa Jenggi Utara ya, di Jenggi Utara kecamatan Terarat berarti. Oh, Bantung Gading, termasuk Bantung Gading berarti dua ya, yang kita di Peringgal Jurang yang sudah lewat tadi, tapi kita lolos karena tujuan kita di lingkup Selo ini, ya, untuk hadir bersama tiang pelungguh untuk memakamkan almarhumah Ina Sarah. Ya, mudah-mudahan segala amal ibadah almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pada hari ini jamaah kita di Lombok Timur meninggal dunia 4. Pertama kecamatan Lembek Teku Wanasabah nih, Tinggal Bayar.
Yang kedua Kecamatan Ayu Emal. Ya. Yang ketiga Montong Gading, keempat juga Montong Gading. Ya. Tentunya dengan kehadiran Tulunggu akan tercatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ibadah untuk menambah ibadah yang Tulunggu. Dengan kehadiran Tulunggu mengikuti pemakaman almarhumah, seperti Tulunggu hadir waktu pengajian ya akbar keluarga besar Barisan Hizbullah. Rame Tulunggu, rame hadir Tulunggu. Alhamdulillah hadir semua, kita hadir, tidak mau ketinggalan. Ya, pengajian tersebut luar biasa, rahmanya kalah ultah, seperti ramenya ultah, masya Allah. Jalan penuh luar biasa. Itulah yang namanya Barisan Hizbullah. Kisahnya di lagu Hizbullah mengatakan Hizbullah siap siaga dimana dan kapan saja, katanya. Ya, tegaknya iman dan takwa haruslah ada pembela. Hizbullah siap siaga dimana dan kapan saja. Hizbullah tugas mensuci, jadi suci. Ya, tugas Barisan Hizbullah. 3 dia. Ya. PLG, pengajian layatan gotong royong. Ya, gitu gotong royong. Ya, setiap pembangunan diajak oleh ketua posko, markas cabang, markas ranting, ya, untuk menghadiri gotong royong. Terkadang alhamdulillah, ya, setiap madrasah, ya, setiap pondok pesantren, ya, diajak pelunggu-pelunggu sebagai warga besar Nahdlatul Ulama, terutama Barisan Hizbullah. Kena tugas pelunggu itu mulia, menghadiri pengajian, khususnya pengajian yang rutin hari Ahad. Setiap hari Ahad jam 8 sampai seterusnya. Ya. Hari Rabu dipindah hari Ahad pengajian mangkir. Ya. Hamzah Wadi 2, Bapak Maulana Syekh Zainuddin Asrani. Ya. Mengapa? Oh, dijawab oleh beliau, karena Bapak Maulana Syekh yang dulu ngaji dia pada waktu malam Ahad, tapi tidak mungkin kalau mungkin kita adakan malam hari, katanya. Harus di siang hari. Akhirnya berpindah. Ya. Itu pengajian rutin. Ya. Langsung dengan pembaiatan kaifiyat salatul Nahdlatain. Warga kita yang belum menerima ijazah kaifiyat salatul Nahdlatain kena salah satu benteng daripada Barisan Hizbullah adalah salatul Nahdlatain. Hizbullah, ya, Hizbullah nama barisan disebut dalam Al-Quran. Bentengnya salat Nahdlatain, yakini serta amalkan. Anak-anak kita, para santri-santriwati hafal dia lagi perjuangan. Itu perlu lagi perjuangan itu. Ini jadi benteng salah satu yang sudah ditentukan oleh Bapak Maulana Syekh dan Umuna dan Mu'tazat Murusan Nahdlatul Ulama dan Ketua Umum Murusan Nahdlatul Ulama, salatul Nahdlatain. Banyak mengamalkan salatul Nahdlatain. Ya, pada hari Ahad khususnya, kalau pelunggu-pelunggu yang belum menerima kaifiyat pengijazahan kaifiyat salatul Nahdlatain hadir pada hari Ahad, seperti rutin atau pengajian gitu. Yang masuk Barisan Hizbullah pada saat itu ulama lekan Mekah. Ini Abu Syekh Maulana Syekh Abu Abdullah Mustafa Az-Zayyan. Nah, jadi beliau dari Jazair, salah satu masyayikh madrasah Salatiyah Mekah. Masuk Hizbullah, luar biasa. Bahkan di dalam syair beliau itu disanjung Barisan Hizbullah ini. Luar biasa Barisan Hizbullah, katanya itu.
Dia terus mengumpulkan bermacam-macam ya kegiatan-kegiatan, terutama pengajian. Itu yang namanya barisan Hizbullah. Yang kedua, Syekh Muhammad Ahmad Rukaini, Syekh Syed Dr. Muhammad Ahmad Rukaini, dekat Mekah, masih dekat Mekah. Tapi asal usulnya itu dari Yaman. Jadi beliau Syekh Rukaini hadir di tempat kita Lombok ini bersama istri dengan satu anak. Yang kemudian beliau, karena beliau itu masih sampai bulan Oktober, lagi sebulan dia akan itu. Tapi Maulana Syekh Mustafa akan balik ke Mekah tanggal 30 September Semendak. Ngaji terus, kelemak ngaji, sore ngaji, malam ngaji, ya Allah ngaji terus kegiatan pengajian. Nah begitulah kita di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Yang kedua, pengajian kedua khusus hari Jumat. Hari Jumat seperti yang diadakan oleh Bapak Maulana Syekh waktu laik ini hari Jumat, pengajian yang rutin. Jadi dihadiri oleh Umuna Dewan Makassar, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi 2 hari ini sih 2 jenuh. Kegiatan yang rutin pengajian di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin. Jamaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah. Minggu bersama jamaah yang juga dapat menghadiri pemakaman almarhumah ya, pada sore hari ini. Ya. Tentunya keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah merasa ya biasa ditinggalkan oleh keluarga ini, dan kadang-kadang perasaan kurang bagus, mikir orang tuanya meninggal, suaminya juga ditinggalkan merasa sedih ya. Jadi yang kesemuanya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan katanya di dalam Al-Quran, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirun bima ta'malun." Banyak ayat tentang masalah itu. Kita tidak perlu susah. Semua yang peluru itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti almarhumah. Itu sebabnya hadis yang baca pertama kali, kafadul mauti mau'izah. Cukup dengan kematian itu menjadi apa? Menjadi peringatan, ya. Menjadi peringatan kepada kita bersama. Wa kafadul mauti mufriqah. Cukup dengan kematian bisa memisahkan keluarga kita. Anaknya berpisah dengan ibunya dengan sebab meninggal. Suaminya berpisah dengan istrinya dengan sebab meninggal. Cukup dengan kematian. Tapi kalau masih kita yang masih hidup ini, ya menunggu kapan datangnya kira-kira waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Al-Quran menjelaskan yang pelunggu itu tentang masalah itu. Wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Antara lain mereka itu sudah selesai jalannya hidup. Hidupnya diambil sehingga pemakaman pada hari ini kita laksanakan. Wa minhum man yantazir. Antara lain kita menunggu. Kapan kira-kira waktunya. Tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sehingga amal ibadah kita banyak. Apalagi kita layatan pelunggu dapat pahala setiap layatan 2 kira. Dengan syarat pelunggu harus sembahyang di masjid. Kedua langsung ke kuburan. Pun hanya ke kuburan salat di sedikit. 1 kirat dia. Ya. 2 kirat itu salat mengaminkan doa yang menjadi imam. Amin, 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 amin. Ya 1 kirat. Pas langsung ke kuburan 2 kirat. 2 kirat ini ditamsilkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kal jabalaini azimaini, seperti 2 gunung yang besar seperti Jabal Uhud. Saya yang pernah melihat Jabal Uhud
kecuali orang yang pernah ziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpulunggu enggak pernah ke Madinah, dia tahu Jabal Uhud. Jabal Uhud tinggi luar biasa. Panjang luar biasa Jabal Uhud. Salah satu gunung yang sangat dicintai oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keistimewaan Jabal Uhud mempunyai sejarah. Jabal Uhud di Madinah, Jabal Nur di Makkah, Jabal Sur di Makkah, itu mempunyai sejarah semua nih. Jabal Abi Qubais juga mempunyai sejarah. Tempat Nabi Adam menyimpan sementara Hajarul Aswad sebelum Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaruhnya di rukun Aswad di Ka'bah. Ini disimpan pertama kali sewaktu dia haji, Nabi Adam alaihissalatu wassalam, sehingga Hajarul Aswad itu laha ainain, mempunyai dua mata, walaha uzunain, mempunyai dua telinga, mempunyai mulut juga, bisa berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang pernah mengutuk dia waktu dia tawaf, sesuai tawaf, akan disaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yatakallam amam Allah, berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Umar alaihi salatu wassalam sewaktu dia tawaf berbicara dengan Hajarul Aswad itu. Apa katanya Sayyidina Umar? Ya Hajar, wahai batu, inni a'lamu annaki hajar. Saya tahu bahwa kamu seperti batu. La tadur wa la tampak. Tidak bisa membawa kemudaratan, tidak bisa membawa kemanfaatan. Lau anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltuki ma qabbaltuk. Seandainya aku tidak pernah melihat Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, aku kan tidak mencium kamu selama-lamanya. Tapi kena ittiba'an li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sunnat kita mencium Hajarul Aswad. Hukumnya sunnah tidak wajib. Ini bukan syarat haji, sunnat. Kalau belum dapat mencium, disaksikan langsung nanti di hadapan Allah sallallahu alaihi wasallam. Si fulan ini pendamping saya Tuhan. Berikanlah dia kemudahan di segala urusannya, kata dia. Alhamdulillah. Itu batu itu dari surga. Awalnya itu putih abyadun laban, katanya dalam kitab itu. Lebih putih dari air susu. Tapi lama-lama ya hitam terus. Hitam selama-lamanya. Ya, mengapa? Karena dosa-dosa manusia, banyak Adam ini terlalu banyak dosanya. Sehingga batu itu menjadi hitam luar biasa nih. Yang luar biasa. Batu bisa berbicara dengan Sayyidina Umar alaihi radhiyallahu anhu. Itu sebabnya ada rukun Aswad, rukun Aswad, rukun Iraqi, setelah deretannya itu rukun Syami, rukun Yamani, terus rukun Aswad. Dekat rukun Aswad itu ada namanya ya pintu Ka'bah. Alhamdulillah wa syukurillah waktu itu yang sekolah le Mekah ini sekali jangan Ka'bah. Tahu tiang le dalam. Belum tak pernah masuk, cuma dilihat zahirnya saja dekat luar ni. Mungkin ada yang semua ya, di dalam itu semua saya tahu dia. Alhamdulillah. Nah waktu masuk di Ka'bah tersebut selaput manusia nangis di dalam itu. Nangis, Masya Allah. Di arah dia nangis. Kita juga ikut menangis itu. Banyak membaca doa, baca Yasin, ramai dia. Nah, waktu saat diberikan orang masuk di dalam Ka'bah, lagu cuma sekali. Sekali. Karena saat itu sedang diperbaiki, dikasih bahasa kita keramik. Ya, temboknya itu belum dikeramikin dia, biasa-biasa. Saat itu dikeramikin, dipasang. Nah, sehingga satu hari itu bisa terbuka. Siapa-siapa yang ingin masuk, diperbolehkan masuk. Jadi, Presiden kita Bapak Soeharto, waktu masih yang sekolah di Mekah, sudah sambil beliau di Jeddah. Beliau setiap masuk datang ke Mekah, mau masuk Ka'bah sama istrinya Ibu Tin, diberikan masuk. Nah, kita warga Indonesia nggak boleh, dijaga oleh askar di Mekah, pagar betis ini. Nah, nggak boleh itu kita ikut presiden kita, ya karena orang penting itu kan. Kalau kita sebagai rakyat ya orang-orang biasa saja.
Tapi mudah-mudahan yang kesemuanya itu kembali kepada kita masing-masing dengan kehadiran yang pelunggu pada sore hari ini. Mudah-mudahan diberikan tambahan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan jangan lupa membaca setiap kita selesai salat ayat kursi. Ayat kursi bahkan dijelaskan di dalam kitab, saya membaca ayat kursi sekali di kuburan akan diberikan pahala seperti banyaknya orang dimakamkan di kuburan ini. Kira-kira ada 1 manusia, ada 1000 manusia sekali pun membaca ayat kursi. Bahkan siapa yang baca ayat kursi setiap selesai salat, tidak ada yang melarangnya masuk surga kecuali mati. Sehingga Nabi mensabdakan masalah itu, mengqara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin lam yamna' min dukhulil jannah wal maut. Saya membaca ayat kursi setiap selesai salat, tidak ada yang melarang dia masuk surga kecuali mati. Kena pelunggu belum meninggal, tidak bisa masuk surga. Itu keistimewaan ayat kursi. Sehingga sahabat Nabi mengatakan kepada Rasulullah, ayyul ayat azam fil Quran, ayat Nabi yang paling besar keistimewaannya dalam Al-Quran. Apa jawab Nabi? Ayat al-kursi. Enggak dimanakan surat Yasin, atau surat Al-Waqi'ah, atau surat Al-Kahfi, atau surat Al-Dukhan. Enggak, tidak begitu. Atau surat Al-Sajdah. Enggak. Ayat al-kursi. Itu ayat kursi. Itu yang paling besar keistimewaannya. Amalkan ayat kursi itu sebanyak-banyaknya katanya. Nah itu sebabnya pada tanggal 1 Muharram atau 10 Muharram disuruh kita membaca ayat kursi berapa kali? Nggak baca penunggu yang sudah lewat Muharram 360 kali. 360 kali. Imma awal Muharram atau 10 Muharram atau malam ke-10 atau pada malam pertama Muharram. Dan kebetulan yang pelunggu berada di bulan Safar. Jumat akan datang itu termasuk Jumat terakhir bulan Safar. Disuruh kita mengamalkan ya sebanyak 35 kali kalimat Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah dihitung sekali. Ahmad Rasulullah dihitung sekali. 35 kali. Apa hikmahnya di balik itu? Siapa yang mengamalkan akhir bulan Safar Jumat terakhir, lam yanqati' ad-darahim biyadihi, tidak terputus rezeki di tangannya, pasti ada saja dia diberikan oleh itu kebesaran seorang yang selalu membaca selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Rasul Ahmad, nama Rasul Muhammad, sehingga orang salah pengertian menafsirkan Ahmad di dalam Al-Quran. Ya. Orang Nasrani, ya, apa katanya? Nabi Isa di dalam Al-Quran dikisahkan dalam Al-Quran, wa in qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Ahmad itu maksudnya katanya ditafsirkan dengan Ahmad Mirza Ghulam, nabi palsu. Ahmad itu nabi maksudnya. Nabi Isa mengatakan datang seorang nabi yang namanya Ahmad setelah aku katanya. Yang diturunkan kepada beliau itu Al-Quran. Ahmad Muhammad itu sebenarnya Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah khamsa wa thalathina marratan. Waktu khatib sedang membaca khutbah, perlu baca dia lam yang qata ad-darahim fi yadi. Alhamdulillah, perlu yang cara-cara itu perlu kita lestarikan. Ingat ya, ingat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jemaah kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kita sebagai barisan Hizbullah tentunya tetap mengirim umumnya dan mutasar pengurus besar Nahdlatul Ulama dan ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama tetap sami'na wa ata'na. Kita dengar,
kita perhatikan, kita laksanakan apa perintah beliau. Itulah yang namanya barisan Hizbullah. Biasanya di dalam masyarakat Bapak Maulana banyaklah orang tersesat jalan, mengaku diri Nahdlatul Ulama, walhal ia di luar barisan, tidak menurut garis pimpinan, nggak mau menurut garis pimpinan itu. Banyak orang tersesat jalan itu. Jangan kita sampai demikian. Yang terutama barisan Hizbullah. Jadi warga besar Nahdlatul Ulama, barisan Hizbullah terutama di lingkup Teluk yang belum masuk barisan Hizbullah, silahkan mendaftarkan diri di ketua posko. Yang tanya kepada ketua posko tadi, ya, posko kita di lingkup Teluk, dulu katanya 3 sudah keren. Alhamdulillah. Jadi keluarga kita di Eman yang masuk itu silahkan didaftar. Ya, barisan Hizbullah. Kita sama-sama ngirim guru besar kita Bapak Maulana Syekh dari dunia sampai akhirat, tetap pelurus sami'na wa ata'na, tetap mengamalkan ya salatul Nahdlatain. Itu salah satu benteng yang sudah diajarkan oleh guru besar kita Bapak Maulana Syekh, sehingga ada orang mengatakan akan terjadi sesuatu yang besar akan datang katanya. Perintah itu harus banyak-banyak membaca sholatul Nahdlatain katanya itu. Amalkan, baca semuanya supaya kita terhindar dari segala-gala apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya bala. Nah, oleh sebab itu terima kasih atas kedatangan Pulunggu. Kami sebagai pimpinan barisan Hizbullah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran al-mukarramun, para asatidz, para jamaah, para anggota santri-santriawati. Dengan kehadiran Pulunggu, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah terobati. Ya, di desa yang tenang, selaku kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada yang kita katakan. Kembali kepada almarhumah. Almarhumah salah satu warga kita di sini. Kalau ada kepilihan, kesalahan almarhumah, mari kita maafkan nih. Kita maafkan nih. Nah, masalah yang lain utang-utang tentunya kita olahkan kepada keluarga. Yang terakhir, mari kita sajikan almarhumah dengan bagus ini. Almarhumah dengan bagus ini. Asyuru alaiha bil khair. Asyuru alaiha bil khair. Asyuru alaiha bil khair. Terima kasih kepada anak kami yang ikut serta dalam pemakaman ini dan keluarga kami. Mudah-mudahan semua kita akan diberikan kesehatan yang berdatang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Terima kasih ada Allah ya semajmain. Allahumma tuhan hadullah segala syar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.